Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang gambaran umum dan konsep dasar akuntansi. Baik, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar akuntansi. Semakin berkembangnya perusahaan, semakin berkembang pula cara perusahaan tersebut untuk menyampaikan data-data informasi kepada para pemangku kepentingan atau dalam hal ini kita sebut sebagai stakeholders. Informasi tersebut dapat berupa informasi laba rugi atau bangkrutnya suatu perusahaan yang dihasilkan dari suatu sistem akuntansi. Oleh karena itu, akuntansi disebut sebagai bahasa bisnis atau business language karena akuntansi menyediakan informasi yang berguna bagi para pemegang kepentingan sebagai alat pengambilan keputusan. Informasi yang handal dan relevan tentunya dapat menghasilkan suatu keputusan yang baik. Informasi akuntansi berguna untuk membuat perencanaan yang efektif sekaligus sebagai pengawasan serta pengambilan keputusan ekonomi yang tepat oleh manajemen dan sebagai bentuk pertanggungjawaban entitas kepada para stakeholders. Pengguna laporan keuangan membutuhkan informasi keuangan tertentu yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat pengambilan putusan. Akuntan dapat menyajikan laporan keuangan kepada pengguna laporan keuangan yang telah sesuai dengan pedoman penyusunan laporan keuangan yang kita kenal sebagai standar akuntansi keuangan yang berbasis IFRS. Informasi yang disajikan tentu tergantung dengan pengguna laporan keuangan yang membutuhkan terdapat pihak-pihak yang berbeda yang berkepentingan terhadap informasi akuntansi yang dapat terbagi menjadi dua kelompok, yaitu pengguna internal dan pengguna eksternal. Pengguna internal yaitu seperti manajer pemasaran, penyedia produksi, direktur keuangan, dan para pegawai perusahaan yang melakukan perencanaan, pengorganisasian, dan menjalankan perusahaan. Pengguna internal ini membutuhkan informasi yang terperinci dan tepat waktu yang membantu para pengguna yang dalam pengambilan keputusan untuk perusahaan mereka. Sedangkan pengguna eksternal merupakan orang-orang di luar perusahaan yang membutuhkan suatu informasi keuangan tentang suatu perusahaan. Pengguna eksternal ini seperti investor, kreditur, pemerintah, pelanggan, masyarakat, dan yang lainnya yang berada di luar perusahaan. Tujuan penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas bagi pihak yang berkepentingan, yang selanjutnya digunakan sebagai alat pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan ini juga berfungsi sebagai alat penanggung-jawaban manajemen dalam menjalankan perusahaan. Oleh karena itu, penyusunan laporan keuangan bertujuan sebagai yang pertama, informasi aset. Informasi aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan dapat diketahui melalui laporan keuangan. Kita dapat secara detail memperoleh penjelasan tentang informasi aset, seperti seberapa banyak yang masih dimiliki, seberapa banyak yang sudah terbuang, apakah aset tersebut sudah dikelola dengan baik atau belum, dan sebagainya yang berkaitan dengan informasi aset. Yang selanjutnya yaitu sebagai informasi jumlah modal. Modal adalah hal penting dalam menjalankan bisnis suatu perusahaan. Oleh karena itu, modal digambarkan dalam laporan keuangan, sehingga informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh dari laporan keuangan tersebut. Seperti seberapa banyak modal yang tersedia yang diperlukan dan yang telah digunakan. Yang ketiga yaitu sebagai laporan arus kas. Informasi arus kas menggambarkan apakah arus kas masih kurang stabil, tidak memadai, atau bahkan berjalan dengan lancar. Yang keempat yaitu alat pertanggungjawaban manajemen. Laporan keuangan ini sangat penting untuk menggambarkan kondisi suatu perusahaan, terutama dalam hal manajemen, mampu memberikan perlawanan jawaban dengan baik kepada pemilik pemegang saham dan kreditur. Kemudian yang selanjutnya yaitu sebagai alat pertimbangan pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan menggunakan laporan keuangan untuk mempertimbangkan sesuatu dalam melakukan tindakan di perusahaan. Nantinya pemilik perusahaan akan menentukan bagaimana tujuan
dan aksi yang akan dilanjutkan pada periode berikutnya. Yang keenam yaitu sebagai alat mencapai target manajemen. Pihak manajemennya kemudian akan mengetahui apakah target mereka tercapai atau tidak di periode tersebut. Apakah sudah sesuai dengan rencana yang telah diatur, dan sebagai alat evaluasi untuk masa yang akan datang. Yang selanjutnya yaitu sebagai alat pertimbangan pemegang saham. Modal dan saham diperlukan untuk menjalankan suatu perusahaan. Oleh karena itu, pemegang atau pemilik saham yang terlibat berhak mengetahui bagaimana perkembangan perusahaan tersebut. Laporan keuangan inilah yang nantinya menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan apakah tetap akan berkomitmen dengan perusahaan tersebut atau tidak. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai bahan evaluasi kreditur. Kreditur juga akan menggunakan laporan keuangan sebagai bahan evaluasi dan alat keseimbangan. Kreditur perlu melakukan penilaian pada kelancaran dan alur arus kas agar dapat memprediksi apakah keuangan yang ada bisa lancar dan mencukupi untuk pembayaran cicilan pinjaman. Kreditur tidak akan dapat secara sembarangan memberikan kredit pinjaman jika perusahaan tidak memiliki laporan keuangan yang jelas. Akuntansi meliputi pengukuran penjabaran atau pemberian informasi yang akan membantu para pemegang kepentingan untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam suatu perusahaan. Akuntansi adalah seni dalam mengukur, berkomunikasi, dan menginterpretasikan aktivitas keuangan. Secara luas, akuntansi juga dikenal sebagai bahasa bisnis. Akuntansi memiliki tujuan untuk menyiapkan laporan keuangan yang tepat dan akurat agar dapat digunakan oleh para pemegang kepentingan. Peran akuntansi sangat penting terhadap suatu perusahaan, mengingat bahwa semua perusahaan pastinya sangat membutuhkan pengelolaan data yang akurat serta dapat menunjang kinerja perusahaan itu sendiri. Akuntansi menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang diterbitkan oleh badan yang menetapkan standar. Terdapat dua badan utama yang menerbitkan standar akuntansi yaitu International Accounting Standards Board atau ISP dan Financial Accounting Standards Boards atau ASB. Saat ini standar yang digunakan yaitu International Financial Reporting Standard atau IFRS. IFRS ini ditentukan oleh ISP yang memiliki kantor pusat di London. Standar akuntansi di Indonesia mengacu pada teori skala global yakni International Financial Reporting Standard. SAK berbasis IFRS berlaku efektif sejak 2014. Terdapat 4 macam standar akuntansi yang berkembang di Indonesia, yaitu yang pertama, SAK. SAK merupakan standar akuntansi keuangan, yaitu pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia dan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasan. Yang kedua yaitu SAK Syariah. Standar akuntansi syariah atau SAS adalah pernyataan standar akuntansi keuangan syariah yang ditujukan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah, baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non-syariah. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu ada SAK Etap, standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik, atau SAK Etap. Dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik, yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Selanjutnya yaitu SAK MKM. SAK MKM ini disusun untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah.
Pengetahuan akuntansi merupakan pengetahuan dasar yang harus dimiliki dalam mengelola suatu usaha atau perusahaan. Minimal, pelaku usaha tersebut mampu membaca laporan keuangan dengan baik, seperti ilmu-ilmu yang lain. Akuntansi mengenal beberapa pembagian bidang pengetahuan akuntansi, di antaranya yaitu yang pertama, pada akuntansi keuangan atau financial accounting. Akuntansi keuangan ini berkaitan dengan unit ekonomi secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaporan keuangan untuk pihak-pihak di luar perusahaan. Yang kedua, yaitu akuntansi pemeriksaan atau auditing. Akuntansi pemeriksaan atau auditing ini dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap hasil pencatatan dan laporan dalam keuangan. Kemudian selanjutnya ada akuntansi biaya atau cost accounting. Akuntansi biaya ini merupakan bidang akuntansi yang mencatat dan menghitung serta menganalisis sebuah data biaya pada suatu perusahaan industri dalam usaha menentukan besarnya harga pokok produksi suatu barang atau produk. Yang selanjutnya ada akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Akuntansi manajemen ini adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam menjalankan usahanya. Selanjutnya terdapat akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan ini adalah akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan penentuan objek pajak yang menjadi beban perusahaan serta perhitungannya untuk kepentingan penyusunan laporan pajak. Yang selanjutnya yaitu terdapat penganggaran atau budgeting. Penganggaran merupakan bidang akuntansi yang menyusun anggaran baik pendapatan maupun biaya. Lalu ada akuntansi pemerintahan atau government accounting. Akuntansi pemerintahan merupakan bidang akuntansi keuangan yang diterapkan di lembaga pemerintahan yang bertujuan untuk menyajikan sebuah laporan keuangan pengendalian dan pengawasan keuangan negara. Kemudian selanjutnya yaitu sistem akuntansi atau accounting system. Sistem akuntansi merupakan bidang akuntansi yang melaksanakan kegiatan dengan merancang cara melakukan pencatatan ke akuntansi agar aman, efektif, dan efisien. Mulai dari mengorganisir dokumen sampai menyusun prosedur pencatatannya. Kemudian selanjutnya yaitu akuntansi anggaran atau budgetary accounting. Akuntansi anggaran adalah akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan pengumpulan dan pengelolaan data operasi keuangan yang sudah terjadi serta taksiran kemungkinan yang akan terjadi untuk kepentingan penetapan rencana operasi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Lalu akuntansi perbankan. Akuntansi perbankan adalah proses akuntansi bank yang juga meliputi pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaan, penafsiran data keuangan bank yang dilakukan secara sistematis guna memenuhi kebutuhan pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal. Kemudian akuntansi internasional. Akuntansi internasional merupakan suatu standar tunggal pelaporan akuntansi yang memberikan tekanan pada penilaian atau revaluasi profesional dengan disclosing jelas dan transparan mengenai substansi ekonomi, transaksi, penjelasan hingga mencapai kesimpulan tertentu. Selanjutnya yaitu akuntansi pendidikan. Akuntansi pendidikan adalah bidang khusus akuntansi yang mengarah ke pendidikan yaitu dalam kegiatan belajar dan mengajar. Akuntansi atau segi-segi lainnya yang berkaitan dengan masalah pendidikan itu sendiri. Lalu akuntansi sosial. Akuntansi sosial adalah akuntansi yang menangani proses komunikasi atas dampak sosial dan lingkungan atas tindakan ekonomi suatu entitas usaha untuk kepentingan kelompok masyarakat tertentu dan masyarakat luas. Kemudian ada akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik ini yaitu sebagai akuntansi dana masyarakat yang selanjutnya dapat diartikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya. Kemudian yang terakhir ada akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan adalah ilmu akuntansi yang dikombinasikan dengan ilmu sosial. Dengan kata lain, akuntansi keperilakuan ini merupakan ilmu yang mempelajari efek dari perilaku manusia sehingga bisa mempengaruhi data-data akuntansi serta pengambilan keputusan bisnis. Demikian yang dapat kami sampaikan.
Sampai jumpa, terima kasih.